Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah, jazakumullah, usikum wa iyya bi taqwallah. Ma qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap para jemaah Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sebagaimana nikmat Allah tidak pernah berhenti, senantiasa mengalir kepada kita dengan nikmat yang kita tidak sanggup menghitung. Satu di antaranya kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan yang tentu dibangun di atas iman Islam, yang dengan itu memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas, baik aktivitas pribadi, keluarga, aktivitas sosial, aktivitas ibadah. Termasuk pagi ini kita dimudahkan untuk datang menunaikan salat subuh berjamaah, yang tentu pahalanya sudah tidak kita ragukan lagi. Semoga kebaikan-kebaikan senantiasa menyertai kita semua. Terlebih nikmat di mana kita diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Syekh Fauzan beliau mengatakan, fa inna man adraka syahra Ramadan wa makkanahu Allahu bintifa'i bihi faqad an'ama Allahu ni'matan 'azimatan la ta'diluha syai'un. Kata beliau, barang siapa yang diberikan kesempatan memasuki bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kemudian Allah beri dia kekuatan untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sungguh orang tersebut telah mendapatkan satu nikmat yang sangat besar yang tidak ada bandingannya. Untuk itu semoga kita termasuk orang yang mendapatkan nikmatan yang sangat besar dengan diberinya kita kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, dan kemudian kita memanfaatkannya dengan semaksimal yang kita mampu lakukan. Selanjutnya para jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba menyampaikan kultum saya sebagaimana yang biasa dari tahun yang sebelumnya. Kita selalu mendapatkan tema terkait dengan zikir, zikir dan doa. Di zikir ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar faidahnya, tetapi zikir ini ibadah yang tidak memerlukan waktu khusus, tidak membutuhkan dana, tidak membutuhkan hal-hal yang lain yang sulit, karena zikir ini bisa dilakukan kapanpun, di mana saja, dalam kondisi apapun, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang kita tidak boleh, maka zikir ini bisa dilakukan dengan duduk, dengan berdiri, di masjid, di rumah, di jalan, sambil bekerja, sambil naik kendaraan, semuanya waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk berzikir. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukratan wa asila, pagi, sore, siang, malam. Bahkan Rasulullah menyatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah. Jadi lisan kita jangan sampai kering, selalu bertasbih, selalu beristighfar dan seterusnya. Jadi la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir, dibasahi bibir kita dengan berzikir kepada Allah.
Jangan sampai kering kita dari zikir kepada Allah. Karena kalau nanti lisannya tidak zikir, nanti melongo ya, bengong berarti nanti. Ya. Kalau tidak digunakan untuk berzikir nanti bengong, melongo. Nek melongo apa? Kelebon krongo nanti. Nah, tapi kalau berzikir aktif, ya krongo lembut nggak akan berani karena aktif berzikir. Walisanuka ratbun min dzikrillah. Dan dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan anak Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallam yaqulullahu ta'ala ana ma'a 'abdi ma dzakarni wa taharraqat bi syafatah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, ini hadis qudsi ya. Salah satu ciri hadis qudsi itu mesti ada kalimat yaqulullah azza wa jalla atau yaqulullah ta'ala atau yarwi an rabbi azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Isi firman Allah itu, hadis qudsnya itu, ana ma'a abdi, saya akan bersama hambaku, hambaku akan selalu bersamaku selama hamba itu berzikir kepadaku dan taharrakat bi, dia gerakkan atas aku atau dia menggerakkan untukku kedua bibirnya. Jadi bibirnya bergerak dalam rangka berzikir kepada Allah SWT. Karena ada orang yang menggerakkan bibir tapi untuk sesuatu yang bukan bernilai zikir. Ada orang yang menggerakkan bibirnya untuk menghibah. Ada orang yang menggerakkan bibirnya untuk memfitnah. Ada orang yang menggerakkan bibirnya untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tetapi janji Allah, saya akan bersama hambaku selama hambaku itu berzikir kepadaku dan menggerakkan lisannya karena aku. Nah, itu maka kita hendaknya termotivasi untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian disebutkan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Kemudian dalam surat An-Nahl juga disebutkan alladzina tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang yang hatinya tenang, bahagia, damai, sejahtera ini karena zikir kepada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah hati ini akan tentram, akan damai, akan bahagia. Di mana kedamaian, ketentraman ini menjadi hajat hidup yang paling asasi. Selain kita membutuhkan makan, minum dan lain-lain, tapi ketenangan ini sangat penting. Dan alhamdulillah kita hidup dalam suasana tenang ya. Kita hidup dalam suasana yang tenang. Suasana yang aman, bebas dari konflik, bebas dari segala macam hal yang akan membuat hati kita tidak tenang. Maka berzikir adalah kunci kebahagiaan. Barang siapa yang ingin bahagia hidupnya, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Toha juga disebutkan, qul innani anallah la ilaha illa ana fa aqimis sholata li dzikri. Katakanlah innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Ya. La ilaha illa ana, enggak ada ilah, enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya, kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kalian kepadaku, maka sembahlah aku.
Wa aqimis shalah, dan tegakkan shalah li dzikri, untuk mengingatku. Jadi kita sholat ini sedang dalam ibadah kepada Allah, dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti', dan janganlah kalian mentaati, janganlah kalian mengikuti orang yang aku lalaikan hatinya dari berzikir kepadaku, yang dia hanya menuruti hawa nafsunya, dan akibatnya segala urusannya itu hancur-hancuran, furuta, ya, berlebihan, hancur-hancuran, karena dia mengikuti hawa nafsu, tidak disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya, diantara banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis terkait dengan zikir. Untuk itu maka marilah kita jadikan ya zikir ini menjadi penyejuk, penenang jiwa kita dengan kita laksanakan. Bagaimana zikir? Zikir ada 3 macam, ada 3 3 jenis, 3 macam, 3 tahapan. Yang pertama zikir lisan ya. Berarti dilisankan, zikir itu dilisankan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu salah satunya. Istighfar, astaghfirullah, sampai istighfar yang disebut dengan sayyidul istighfar. Oke, Bapak Ibu sudah hafal semua ya? Monggo kita baca biar tidak ngantuk, biar kita tergerak lisannya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini istighfar yang paling sempurna ya. Sampai disebutkan barang siapa yang baca istighfar di pagi hari seperti sekarang ini, kita beristighfar dengan istighfar tadi di pagi hari, lalu kemudian Allah takdirkan orang itu meninggal di siang hari nanti sebelum terbenam matahari, maka dia digolongkan sebagai ahlul jannah. Dan siapa yang membacanya di sore hari, lalu Allah takdirkan orang itu meninggal di malam hari sebelum terbit matahari, maka orang itu pun digolongkan sebagai ahlul jannah, ahli surga. Dengan demikian kita termotivasi untuk senantiasa membaca sayyidul istighfar yang isinya ini tawassul semua ya. Sayyidul istighfar ini isinya tawassul. Doanya hanya sepetil, faghfirli, itu tok doanya sebetulnya. Dalam sayyidul istighfar itu yang berisikan doa itu hanya faghfirli. Selebihnya dan sebelumnya dan sudahnya itu tawassul. Tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan sifat-sifat Allah, tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawassul yang masyru', tawassul yang dibenarkan dalam syariat. Ini diantaranya. Untuk itu maka kita perbanyak zikir. Bahkan disebutkan dalam hadis juga disebutkan bahwasanya berbahagialah orang yang mendapati kitab catatannya di situ dipenuhi dengan istighfaron katsiron, dipenuhi dengan istighfar yang begitu banyak. Nanti kita akan mendapatkan kitab catatan selama hidup kita.
Setiap orang akan diberi kitab catatan selama hidupnya. Dan beruntunglah, sukseslah, bahagialah orang yang mendapati kitab catatan hidupnya, kitab catatan perjalanan hidupnya dipenuhi dengan istighfaron katsiran. Maka perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar ini sungguh, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah penjual roti yang bertemu dengan Imam Ahmad. Natanya midanget deng. Pernah dengar belum? Jadi ceritane onten penjual roti yang di setiap aktivitasnya dia tuh tidak lupa istighfar. Karo ngadoni tepung istighfar, karo mecah endog istighfar, karo istighfar terus. Tiada henti dia beristighfar dalam waktu yang cukup panjang sekian tahun. Kemudian pada suatu ketika Imam Ahmad itu hatinya tergerak ingin pergi ke Kufah, padahal tidak ada urusan, tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan, nggak ada maksud yang prinsip, cuman dia hatinya itu sangat rindu untuk bisa datang ke Kufah. Maka singkat cerita sampailah Imam Ahmad di Kufah, berarti di Irak gitu ya. Kemudian beliau mendapati masjid yang sedang didirikan sholat jamaah. Qadarullah waktunya itu ya, tidak dijelaskan apa siang atau pagi. Yang penting beliau sedang mendapati masyarakat umat di situ sedang sholat berjamaah. Maka Imam Ahmad masuk gabung untuk bersolat jamaah tanpa mengenalkan diri bahwa saya itu Imam Ahmad. Gak ada orang tahu kalau itu Imam Ahmad. Kemudian dia ikut sholat berjamaah. Kemudian setelah selesai jamaah pada pulang, Imam Ahmad tetap tinggal di masjid itu. Dia ingin istirahat tidur di masjid. Berarti kalau begitu mungkin malam ya suasananya. Kemudian oleh marbot masjid itu diusir Imam Ahmad, gak boleh tidur di masjid. Dengan alasan apapun, saya sedang istirahat, saya musafir, saya ingin istirahat di sini. Enggak, harus keluar. Maka keluarlah Imam Ahmad karena diusir, keluar dari masjid bagian dalam mungkin seperti ini, dia keluar ke bagian serambi sana dan dia kembali untuk beristirahat, tapi didatangi lagi oleh marbotnya, diusir, enggak boleh. Pokoknya diusir, tidak boleh berada di lingkungan masjid. Nah, akhirnya Imam Ahmad pun tetap tidak mengenalkan dirinya kalau saya Imam Ahmad. Dia sampai ke satu tempat ya mungkin di jalan seperti ini kira-kira. Kemudian di pinggiran seputaran masjid itu ada penjual roti dan akhirnya Imam Ahmad itu dipersilakan untuk singgah di warung itu. Kemudian Imam Ahmad menyaksikan penjual roti itu selalu istighfar ya. Mecah ndog istighfar, ngadoni tepung istighfar dan seterusnya istighfar. Sampai Imam Ahmad itu kemudian kagum dengan orang yang seperti itu. Dia mulazamah dengan istighfar. Akhirnya Imam Ahmad bertanya, "Wahai Tuan, sudah berapa lama panjenengan melaksanakan ini?" Yaitu selalu berzikir dalam seluruh aktivitasnya. Kami kurang lebih sudah 20 tahun mengamalkan ini, yaitu selalu istighfar dalam semua kegiatannya. Nyambut gawe istighfar dan terus begitu. Terus apa yang Anda dapatkan lewat istighfar yang panjenengan lakukan ini? Maka orang itu mengatakan, kami mendapatkan banyak sekali kemudahan, bahkan tidak ada satu keinginan kami kecuali semua sudah terpenuhi lewat berkat istighfar ini. Tinggal satu yang saya belum mendapatkan,
yang masih saya rindukan untuk kita dapatkan. Apa itu? Saya mendengar nama besar Imam Ahmad dan saya ingin bertemu beliau. Nah, rupanya itulah Imam Ahmad di situ. Nah, dia dipertemukan. Rupanya Imam Ahmad sampai ke tempat itu dengan menempuh perjalanan yang begitu panjang dan lama dan melelahkan. Ini berkat istighfarnya orang tersebut. Berkat istighfar orang tersebut, maka Imam Ahmad sampai di sana dan akhirnya dipertemukan. Itu diantara faidah istighfar. Karena itu maka hendaklah kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, karena barangkali problem, masalah, hambatan yang kita dapati itu berkat dosa-dosa kita. Bisa jadi seseorang menemui kesulitan dalam hidupnya, seret rezekine, banyak problem dalam kehidupannya ini dan itu, ini karena dosa. Karena dosa itu akan menghambat segala macam kebaikan. Nah, dengan istighfar maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan memberikan kemudahan-kemudahan. Karena itu maka disebutkan tadi, sungguh beruntung dan berbahagia orang yang mendapati kitab catatannya di sana penuh dengan istighfar. Di mana istighfar itu salah satu zikir itu istighfar. Ada istighfar, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ya, dan lain sebagainya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada keterangan barang siapa yang membaca zikir ini 10 kali, maka dia sebagaimana atau bernilai seperti membebaskan 10 hamba. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, apalagi sampai 100 kali, dia akan dicatat 100 kebaikan, akan dihapus 100 kejelekan. Dan tidak ada orang yang amalnya lebih besar dari orang ini, yaitu mengucapkan zikir tadi, kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak lagi. Ini zikir. Jadi zikir itu ibadah yang sangat praktis, sangat simpel, tidak butuh biaya, tidak butuh waktu khusus dan lain sebagainya. Dan janji Allah SWT, barang siapa yang berzikir kepada Allah maka Allah akan menjaganya. Fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingatmu. Mengingatmu artinya Allah menjaga kita semua. Dan bersyukurlah kita kepada Allah, maka janganlah kita kufur. Itu zikir dengan lisan, Kemudian zikir dengan hati. Kita lebih masuk lebih ke dalam. Setelah kita dengan lisan, ya, kemudian kita maknai. Syukur-syukur apa yang kita baca itu paham maknanya. Ini akan lebih menguatkan. Ya. Sebagaimana misalkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, semata yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah yang memiliki kekuasaan mutlak. Walahul hamdu, dialah zat yang berhak mendapatkan pujian-pujian mutlak. Gak ada orang yang layak dipuji. Gak ada orang yang menuntut untuk agar orang memuji dirinya, karena pujian itu milik Allah semata. Walahul wa huwa ala kulli yuhyi wa yumitu, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dan dialah yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kalau kita hayati zikir ini, kita akan mendapat faidah yang sangat besar. Akan bebas dia dari kesombongan, akan bebas dia dari perasaan merasa paling besar, paling penting, tanpa saya tidak jadi dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya semua ini terjadi atas kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Itu diantaranya. Jadi dalam hati kita berzikir. Kemudian juga berzikir dengan anggota badan.
Salah satu kita berzikir dengan anggota badan, kita gerakan badan kita untuk zikir kepada Allah. Allahu Akbar. Kita sujud, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk. Itu kita gerakan badan kita dalam rangka zikir kepada Allah. Ya. Tapi bukan zikir ala sufi yang zikir sambil joget-joget. Ya. Zikir sambil gidro-gidro. Ya, karo genjringan, karo terbangan zikir gidro-gidro. Ini bukan zikir itu. Itu zikir iblis itu. Zikir setan, ya. Zikir itu yang dihayati, subhanallah walhamdulillah. Ya, bukan zikir yang sambil loncat-loncat, gidro-gidro, muter-muter segala macam. Na'udzubillah, ya. Bukan itu yang dimaksudkan zikir dengan anggota badan, bukan itu. Ya. Ya, dengan anggota badan kita berzikir yaitu dengan sholat. Kemudian kita dengan puasa juga kita sedang berzikir karena badan kita, tubuh kita terlibat, ya. Kita lapar, kita capek, kita macam-macam, ya. Ini sedang dalam rangka berzikir, bahkan sampai ngantuk zikir gitu. Ya, jangan main-main. Ngantuk kayak wong puasa tuh zikir. Itu nggih. Kemudian dengan membaca Al-Qur'an. Ini zikir, ya. Ini zikir. Membaca Quran juga zikir, ya. Itulah diantaranya, maka marilah kita selalu menjaga zikir kepada Allah SWT, ya, dalam segala kondisi keadaan, tidak membutuhkan waktu khusus, ya. Sedang duduk boleh, sedang berbaring boleh, ya. Sedang berjalan sambil berkendaraan kita berzikir, ya. Bapak Ibu yang sudah tentu ke tanah suci, kita akan mendapati di mana zikir itu sangat, ya. Supir sambil nyupi itu zikir, ya. Bahkan di Mekah Madinah kan mboten enten anak mobil isine nyanyian, ya. Campur sari apa anak mobil isine kur zikir tok, nek orang murotal ya zikir. Demikian supirnya. Selalu berzikir. Nah, kita sangat tenang sekali, rindu sekali dalam kondisi yang seperti itu. Nah, semoga dengan kita selalu berzikir kepada Allah di saat kita sehat, semoga Allah akan mudahkan kita tetap berzikir di saat kita sudah tidak mempunyai kemampuan, bahkan di akhir hayat kita mudah-mudahan kita bisa berzikir kepada Allah dengan zikir yang menjadi kata kunci, yaitu la ilaha illallah. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa orang yang bisa mengakhiri kalimat atau kalimat terakhir yang diucapkannya itu la ilaha illallah, tidak ada kalimat lain sesudahnya, maka jaminan surga. Karena itu maka laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin, bimbing orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, semoga dengan kita membiasakan zikir ini, nanti pada saatnya di akhir kalimat yang kita ucapkan, semoga kalimat yang paling agung yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dituntut oleh Rasulullah untuk pamannya Abu Thalib. Rasulullah nate matur kepada Abu Thalib paman beliau, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhaju laka indallah. Wahai pamanku, tolonglah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sulitnya? Beliau orang Arab, ya. La ilaha illallah kalimat Arab, bahasa Arab. Abu Thalib orang Arab. Tapi Allah tetapkan dia sampai mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, karena tadi, ya, karena ada hati yang tidak tulus, yang tidak jujur kepada Allah, dia lebih mengutamakan urusan-urusan duniawiyah, kehormatan dan lain sebagainya. Akhirnya sampai akhir beliau tidak mengucapkan kalimat zikir yang ini sangat penting untuk masa depannya, yaitu untuk masa selanjutnya. Itu diantaranya, ya. Semoga kita semua dimudahkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah, ya, tanpa mengurangi aktivitas yang lain. Jangan dikira dengan zikir kita nanti ganggu pegawaian loh, ya. Zikir bayaran nyambut gawe.
Zikir bayi orang kok bergolek pangan, orang kok bergolek duit. Zikir tidak akan ganggu aktivitas apapun. Wong zikir bisa dilakukan dengan segala keadaan. Lagi nyambut gawe bisa zikir, lagi jalan bisa zikir, duduk bisa berzikir. Termasuk kita ini sedang berzikir, lagi ngomong seperti ini, saya ini zikir karena mengingatkan untuk kebaikan. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir. Majelis ilmu di mana di situ lagi dibahas ilmu tentang agama, maka di situ disebut majelis zikir. Dan ini majelis yang paling dicintai oleh para malaikat. Dan malaikat salah satunya ada yang ditugasi oleh Allah untuk siyahah, untuk berjalan-jalan mencari majelis zikir. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan ada satu majelis yang di situ malaikat terlibat di dalamnya. Demikian, semoga sekelumit ini bermanfaat. Semoga puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah kita yang sudah kita lewati ditampi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dibimbing untuk tetap bisa melakukan kebaikan selanjutnya. Dan tentu kita sudah banyak kesalahan, banyak dosa, moga-moga diampuni. Dan demikian di masa yang akan datang kita dibimbing untuk tidak lagi berbuat kesalahan. Sehingga Rasulullah menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan landasan iman dan ihtisaban, maka Allah jamin akan diampuni dosanya yang sudah lewat dan yang akan datang. Demikian, semoga manfaat. Kurang lebihnya maaf. Aqulu qali hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.